Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiwan, NPM 18230170. Prodi Teknik Rekayasa Sistem Komputer. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba tentang simulasi jaringan komputer pada sekolah, yang dimana terdapat 27 PC, 9 switch, 3 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Baik, dan ini tampilan dari 27 PC, 9 switch, dan 3 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Baik, di sini saya akan menyambungkan setiap PC kepada switch, yaitu dengan menggunakan kabel strike. Dan kemudian setiap switch akan dihubungkan ke router menggunakan kabel strike juga. Baik, seperti yang kita lihat di sini fast Ethernet yang warna kuningnya dia sudah habis, maka di sini saya akan menambahkan fast Ethernet kuningnya. Yang dimana kita akan menambahkan fast Ethernet tadi di router. Pada on off router ini kita akan off-kan. Terus kita memilih router NM1CVE. Terus kita menambahkan. Apabila sudah ditambahkan, maka kita on-kan kembali. Nah, seperti dilihat kan, sekarang sudah ada fast Ethernet yang warna kuningnya. Dan kemudian begitu juga sama PC-PC lain, yaitu menggunakan kabel strike, di mana dihubungkan dari PC ke switch ke router.
Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita akan menghubungkan switch ke router, yaitu masih sama, masih menggunakan kabel strike. Nah, seperti kita lihat teman-teman, di sini sudah tidak ada lagi fast ethernetnya. Jadi kita akan menambahkan sama seperti yang awal tadi, yaitu klik routernya, kasih off bagian routernya, terus klik PT router NM 1 CVE, terus kita tambahkan. Baik, setelah kita tambahkan, kita on-kan kembali. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, sekarang sudah ada fast ethernet warna kuningnya. Nah, di sini juga teman-teman, bisa kita lihat teman-teman, tidak ada fast ethernet kuningnya. Jadi, kita akan menambahkannya lagi, teman-teman. Mula-mula kita off-kan dulu router ya teman-teman. Kemudian pilih PT router CVE, terus ditambahkan teman-teman. Kemudian kita on-kan kembali. Nah, bisa kita lihat teman-teman, sekarang fast ethernet kuningnya sudah ada. Nah, dan kemudian kabel yang digunakan untuk router ke router yaitu dengan menggunakan kabel crossover. crossover ini kita masih menggunakan fast ethernet kuningnya teman-teman. Kemudian router ke modem yaitu masih menggunakan kabel strike ya teman-teman. Nah, habis itu dari modem ke cloud yaitu menggunakan kabel PON, yaitu kita memakai modem 4. Kemudian dari cloud ke server yaitu kita masih menggunakan kabel strike ya teman-teman. Oke, dan kita akan melihat sebagian dari kabel ini masih berwarna merah, yaitu dia belum terhubung satu sama lain. Baik, di sini saya akan menghubungkan semua kabel-kabel yang masih berwarna merah akan berwarna hijau. Yaitu yang awal klik routernya, masuk pada CLI, terus klik no.
terus exit, tinggal Ctrl C, kemudian write, enter. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, sudah tertera tanda OK, yaitu alamat IP-nya sudah berhasil. Kemudian kita pilih config, masukkan device Ethernet 0 size 0, kemudian masukkan alamat IP konfigurasinya 192.168.1.1. Nah, terus kemudian kita bisa langsung memasukkan alamat IP konfigurasinya ke RIP, yaitu tambahkan RIP-nya 192.168.1.0 ADD. Oke, di sini seperti kita lihat teman-teman, di sini kita sudah menambahkan RIP-nya. Kemudian kita masuk pada bagian kabel strike yang kedua, yaitu FA1 size 0. Klik routernya lagi, masuk di CLI, kemudian Ctrl C lagi, kemudian masukkan kawalannya, enable, enter, config terminal, enter, infa 1 size 0, enter, IP DHCP ruang BK, enter. Oh, sorry teman-teman, ini kenapa dia error, karena di sini saya tidak menambahkan IP DHCP poolnya. Baik, di sini saya akan mengulang IP DHCP pool ruang BK, enter. Kemudian masukkan default router 192.168.2.0 255.255.255, enter. Sorry. Ternyata harus kita menambahkan dulu network, yaitu 192.168.2.255.255.255.0, enter. Kemudian default router, yaitu 192.168.2.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Kemudian exit, Ctrl C, right, enter. Kemudian kita klik config, masukkan device Ethernet 1 size 0, masukkan IP-nya 192.168.2.1, enter. Klik on. Terus kita melihat kabel strike yang ketiga, yaitu 8 size 0. Kemudian klik router lagi, masuk di CLI, Ctrl C, masukkan enable, enter, config terminal, enter, infa. Sorry teman-teman, saya lihat ulang. 8 size 0.
Java 8 sessional, enter. Kemudian kita masuk di IP DHCP full ruang komputer, enter. Kemudian klik net 92.168.3.0.255.255.255.0, enter. Kemudian default router 192.168.3.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Kemudian exit. Ctrl C, kemudian right, enter. Oke, kemudian baik, saya ulang teman-teman, ternyata tadi ada kesalahan sedikit, ya Ethernet N6 size 0 teman-teman, 192.168.3.1, enter. Terus on. Oke. Terus kemudian kita klik pada RIP-nya, kita menambahkan IP address-nya di RIP, yaitu 192.168.3.0, terus add. Kemudian kita akan melanjutkan dari yaitu yang router kedua, yang dimana kita akan mengaitkan switch pada router, yaitu klik router, masuk di CLI, klik no, enter, enter. Kemudian enable enter, config terminal, enter, enva no case known, enter. Kemudian IP DHCP full ruangan olahraga, enter. Kemudian network 192.168.1.0 255.255.255.0, enter. Kemudian default router 192.168.1.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Kemudian exit, Ctrl C, right, enter. Baik, kemudian klik pada config, klik pada fast ethernet 0 size 0, kemudian masukkan alamat IP tadi 192.168.1.0, enter. Sorry teman-teman, ternyata harusnya 192.168.1.1, enter. Terus klik on. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pada kabel strike yang kedua, yaitu klik pada router, masuk di CLI, Ctrl C, terus enable, enter, config terminal, enter, IP DHCP full ruangan olahraga, enter. Kemudian networknya 192.168.3.1,
168.2.0 255.255.255.0 enter. Kemudian default router 192.168.2.1 enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8 enter. Kemudian exit Ctrl C right enter. Oke, kemudian kita klik pada config, masukkan di fast ethernet 1 size 0, masukkan IP yang tadi 192.168.2.1 enter. Terus kita klik on. Oke, kemudian kita melanjutkan pada kabel strike yang ketiga, yaitu di 6 size 0. Klik pada routernya, masuk di CLI, Ctrl C, kemudian enable, enter, config terminal, enter, kemudian infa 6 size 0 enter. Kemudian kemudian IP DHCP full ruangan UKS enter. Kemudian network 192.168.3.0 255.255.255.0 enter. Kemudian default router 192.168.3.1 enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8 enter. Kemudian exit Ctrl C right enter. Oke, kemudian kita masukkan pada config fast ethernet 6 size 0, masukkan IP tadi 192.168.3.1 enter. Kemudian klik on. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada router yang ketiga. Itu klik pada router yang ketiga, masuk di CLI, masukkan no, enter, Ctrl C, enter. Klik enable, config terminal, kemudian infa 0 size 0 enter. IP DHCP full ruangan ruang UKS enter. Kemudian network 192.168.1.0 255.255.255.0 enter. Kemudian default router 192.168.1.1 enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8 enter. Kemudian exit Ctrl C, kemudian right, kemudian right enter. Oke, kemudian kita klik pada config, masukkan device ethernet 0 size 0, masukkan IP tadi 192.168.1.1 klik on.
Baik, pada router yang kedua ini saya akan memasukkan RIP-nya, yaitu 192.168.1.0 enter. Jadi kemudian 192.168.2.0 192.168.3.0. Pada router yang ketiga, saya akan menambahkan alamat teman-teman. Saya akan menambahkan RIP-nya pada kabel strike yang pertama, yaitu 192.168.1.0 terus ADD. Yang kedua, pada kabel strike kedua yaitu 1/0. Klik pada router, masuk di CLI, Ctrl C, Ctrl C. Klik enable, enter, config terminal, enter, infa 1/0, enter. Kemudian IP DHCP full uang ganti, enter. Kemudian network 92.168.2.0 255.255.250, enter. Kemudian default router 192.168.2.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Dan exit, Ctrl C, right, enter. Kemudian saya akan memasukkan pada fast Ethernet 1/0. Masukkan IP tadi 192.168.2.1, enter. Oke, klik on. Kemudian pada RIP-nya saya akan menambahkan RIP-nya 192.168.2.0 ADD. Oke. Terus kemudian yang ketiga, pada kabel strike yang ketiga, klik pada router, masuk di CLI, Ctrl C, Ctrl C. Klik enable, config terminal, infa 6/0, IP DHCP full pangan OSIS, enter. Network 192.168.3.0 255.255.255.0, enter. Kemudian default router 192.168.3.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Dan exit, Ctrl C, right, enter. Oke, kemudian kita klik pada config, masukkan di fast Ethernet 6/0 192.168.3.1, enter. Kemudian klik on. Kemudian masukkan pada RIP-nya, itu 192.168.3.0, terus klik ADD. Oke. Kemudian di sini saya akan menghubungkan router pada router. Bisa kita lihat sendiri di sini pada kabel crossovernya dia masih merah ya teman-teman.
tandanya ini belum saling terhubung. Baik, saya akan menghubungkannya. Yaitu klik pada router, masuk pada fast Ethernet 7 size 0, masukkan IP konfigurasi ini teman-teman. Di sini kita bisa mengisi secara acak, di mana kita harus mengawali 192.168 pada IP konfigurasinya ini teman-teman. Di akhiran ini kita bisa kasih berbeda ya. Di sini saya akan menaruh angka 10.1 teman-teman. Enter. Oke. Nah, di sini sudah tercantum ya teman. Kemudian kita masukkan pada RIP-nya, yaitu 192.168.10.0. Ada di teman-teman. Kita kembali lagi teman-teman. Bisa kita di sini masih sama ya, 7 size 0. Klik pada router yang kedua, 7 size 0, masukkan alamat IP 192.168.10.1. Klik pada on. Kemudian RIP di sini kita masukkan kembali ya teman-teman, 192.168.10.0 ADD. Oke. Kemudian pada router yang kedua ke router yang ketiga, di sini dia belum terhubung teman-teman. Di sini saya akan menghubungkannya, dimana di sini klik pada router yang kedua, masuk pada fast Ethernet 8.0, masukkan IP-nya 192.168.20.1. Enter. Kemudian klik on teman-teman. Pada router yang kedua, kita bisa lihat di sini, yaitu FA-nya 7 size 0 ya teman-teman. Klik pada router yang ketiga, fast Ethernet 7 size 0, kemudian masukkan alamat IP yang tadi, 192.168.20.30.1 dan klik on. Oke. Bisa ya teman-teman, sini sudah berwarna hijau atau sudah saling terhubung. Baik, di sini saya akan menghubungkan antara router dan modem, di mana di sini terdapat FA 8 size 0, dan di sini di atas sama saja teman-teman. Klik pada router ketiga, 8 size 0, masukkan IP konfigurasinya 192.168.40.1. Kemudian klik on. Kembali. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini sudah berwarna hijau atau sudah saling terhubung. Baik, di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC yang lain. Nah, bisa kita lihat teman-teman, PC 1 belum bisa mengirim pesan ke PC yang lain, dikarenakan pada PC ini saya belum mengkonfigurasi IP ya teman-teman, yang dimana harus klik DHCP ya, terus kembali klik pada PC yang kedua, desktop, IP configuration, DHCP, terus kembali lagi, masuk pada PC yang ketiga, desktop, IP configuration, DHCP, terus kembali, kemudian klik pada PC yang keempat, desktop, IP configuration, DHCP, kembali. Kemudian kelima, intinya teman-teman di sini kita hanya mengulang-ulangnya saja teman-teman.
mohon bersabar ya teman-teman, karena di sini saya mengkonfigurasi IP-nya ini sebanyak 27 PC teman-teman. Jadi mohon bersabar saja ya. Baik, di sini teman-teman saya sudah mengkonfigurasikan IP-nya teman-teman sebanyak 27 PC. Baik, di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan antara PC satu ke PC yang lain. Nah, bisa kita lihat teman-teman, sukses. Berarti otomatis dia bisa teman-teman. Di sini saya akan mencoba mengirim antara ruangan satu ke ruangan yang lain. Nah, file teman-teman. Baik, saya akan mencobanya ulang. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, sukses. Baik, saya kira itu saja dari presentasi saya malam ini. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.